when you start to play a game like this against a strong team like Bayern Munich, that resmi jadi pelatih baru. Roberto Mancini umumkan tantangan pertamanya, saya ingin lawan Malaysia. Jakarta tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia sepak bola. Setelah melalui proses panjang, penuh spekulasi, dan dibungkus rapat oleh PSSI, akhirnya Roberto Mancini resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pengumuman itu mengguncang Asia, dan lebih mengejutkan lagi, Mancini langsung mengeluarkan pernyataan pertamanya yang bernada tantangan. Saya ingin lawan Malaysia. Sontak, pernyataan tersebut langsung menjadi headline di media-media Indonesia, Asia Tenggara, bahkan Eropa. Tidak ada yang menyangka bahwa tantangan pertama dari pelatih berkelas dunia, mantan juara Euro 2020, justru mengarah ke rivalitas paling panas di kawasan, Indonesia versus Malaysia. Namun bagi Mancini, keputusan itu bukan tanpa alasan. Ia ingin memulai era baru sepak bola Indonesia dari ujian mental paling keras yang bisa dirasakan para pemain. Rivalitas, atmosfer panas, tekanan besar, keinginan menang, dan gengsi dua negara serumpun, itulah medan tempur ideal bagi pelatih yang ingin melihat seberapa kuat mental skuad Garuda. Dan tepat pada hari perkenalannya di Jakarta, Mancini mengucapkan kalimat yang langsung membuat publik pecah. Saya ingin pertandingan pertama saya menghadapi Malaysia. Saya ingin melihat nyali tim ini. Kalimat itu seolah memantik api besar di tengah masyarakat sepak bola Indonesia. Pendahuluan era Mancini, mengubah Indonesia dari akar. Ketika Roberto Mancini naik ke podium konferensi pers di Hotel Fairmont Jakarta, kilatan kamera memenuhi ruangan. Para wartawan berebut posisi, sebagian masih tidak percaya bahwa seorang pelatih yang menjuarai Liga Inggris bersama Manchester City dan menaklukkan Eropa bersama Italia kini menapakkan kaki di Indonesia. Terima kasih kepada PSSI dan terima kasih kepada Indonesia, kata Mancini membuka sambutan. Wajahnya tegas, nada suaranya mantap. Tak tampak sedikit pun keraguan. Mancini datang bukan sekadar proyek singkat atau petualangan akhir karir. Ia datang dengan misi besar. Dalam beberapa menit pertama, Mancini menjelaskan 3 poin utamanya. Membangun mental pemenang. Mengubah gaya bermain Indonesia menjadi agresif dan modern. Mengangkat standar timnas ke level Asia, bukan lagi Asia Tenggara. Namun dari semua hal visioner tersebut, justru satu kalimatnya yang paling membakar. Rivalitas itu sehat. Jika Anda ingin tahu karakter tim, lihatlah bagaimana mereka berperilaku dalam pertandingan penuh tekanan. Karena itu, saya ingin menghadapi Malaysia. Ruangan konferensi pers langsung gaduh. Kenapa Malaysia? Alasan Mancini memilih rival abadi sebagai tes pertama. Usai konferensi pers, beberapa media Eropa bertanya kepadanya, kenapa memilih Malaysia? Kenapa bukan Jepang, Korea Selatan, atau Australia? Kenapa bukan lawan besar di Asia untuk membuktikan kualitas? Jawaban Mancini sederhana namun dalam. 1. Rivalitas mengukur mental, bukan sekadar taktik. Jika saya ingin mengetahui kemampuan teknis pemain, saya bisa melakukannya saat latihan. Tapi untuk mengetahui siapa pemain yang benar-benar berjiwa petarung, itu harus di pertandingan besar dengan tekanan besar. Dan dalam sepak bola Asia Tenggara, tekanan terbesar selalu hadir saat Indonesia menghadapi Malaysia. 2. Malaysia adalah negara yang selalu ingin dijadikan patokan. Di sepak bola, rivalitas itu membuat kita tumbuh. Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang. Saya ingin memulai dari sana. 3. Mancini ingin menghapus sikap minder. Ia sempat menyinggung bahwa Indonesia terkadang terlihat tak percaya diri saat melawan rival tertentu. Saya datang untuk menghentikan itu, katanya. 4. Atmosfer Indonesia-Malaysia adalah panggung yang tepat. Jika stadion penuh dan tensinya naik, disitulah saya bisa membaca karakter pemain. Siapa yang kuat, siapa yang gugup, siapa yang siap mati-matian untuk negara.
Mancini tahu, untuk membangun pondasi juara, ia harus mulai dari pertandingan yang membawa darah, adrenalin, dan harga diri. Indonesia versus Malaysia adalah pilihan sempurna. Reaksi publik, dari bangga, terharu, sampai siap memenuhkan GBK. Pernyataan Mancini bak petir di siang bolong. Publik Indonesia langsung merespons dengan banjir dukungan. Media sosial riuh. Pelatih kelas dunia aja paham siapa rival sejati kita. GBK siap penuh coach. Malaysia pasti deg-degan dengar ini. Dalam beberapa jam, hashtag Mancini versus Malaysia menduduki trending. Para legenda sepak bola Indonesia pun buka suara. Bambang Pamungkas. Pilihannya tepat. Kalau mau lihat mental pemain Indonesia, lawan Malaysia adalah ujian terbaik. Firman Utina. Saya suka keberanian Mancini. Ini baru pelatih yang paham DNA kompetitif. Mantan pemain Malaysia, Syafiq Rahim. Ia menanggapi dengan sedikit sinis. Indonesia pelatihnya besar, tapi Malaysia tidak takut. Dan komentar itu justru membuat laga uji coba semakin panas sebelum ditentukan. PSSI menyambut tantangan, kami siap hubungi FAM. Ketua Umum PSSI dalam wawancara eksklusif bersama media mengatakan, jika itu permintaan pertama Coach Mancini, PSSI akan menindaklanjuti. Kami siap komunikasi dengan FAM. Kalau perlu, kita gelar di GBK. Pernyataan itu membuat antusiasme masyarakat makin meledak. GBK diprediksi akan penuh 80.000 penonton. Beberapa analis sepak bola menyebut laga ini akan menjadi pertandingan persahabatan paling panas dalam sejarah Asia Tenggara. Di balik layar, rencana taktik sang juara Eropa. Meski baru sehari di Indonesia, Mancini langsung memimpin latihan perdana di lapangan CGBK. Ia tidak menunggu waktu. Waktu kita sedikit. Kita harus bekerja cepat, katanya. Dalam sesi latihan itu, terlihat beberapa hal menarik. 1. Tempo latihan tinggi. Latihan dimulai dengan high pressing drill selama 18 menit tanpa jeda. Beberapa pemain terlihat kehabisan napas. 2. Ball circulation under pressure. Mancini menerapkan pola permainan yang mengharuskan pemain memindahkan bola cepat dari kanan ke kiri, dari belakang ke depan. 3. Formasi awal, 3-4-2-1. Formasi yang pernah ia gunakan ketika memimpin Italia. Ia memerlukan 2 gelandang kreatif, 1 striker target man, dan 2 wingback eksplosif. 4. Pesan keras untuk para pemain. Di tengah latihan, Mancini sempat menghentikan permainan dan berkata keras. Kalian negara besar. Jangan main seperti negara kecil. Pesan itu langsung viral setelah beberapa pemain membocorkannya. Langkah psikologis Mancini, menggertak Malaysia sejak dini. Beberapa analis berpendapat bahwa tantangan untuk Malaysia bukan hanya sebagai tes mental untuk Indonesia, tetapi juga bagian dari strategi Mancini. 1. Mengirim sinyal kekuatan. Dengan menantang Malaysia secara publik, Mancini menunjukkan bahwa Indonesia kini punya pelatih berani, tidak takut siapapun. 2. Menguji reaksi Malaysia. Jika Malaysia menerima, bagus. Jika menolak, publik Asia Tenggara akan melihatnya sebagai ketakutan. 3. Memanas-manasi rivalitas untuk membangun mental Garuda. Mancini tahu betul bahwa pertandingan panas dapat membentuk karakter. Ia ingin pemain Indonesia merasakan tekanan itu sesering mungkin. Reaksi Malaysia, terkejut, tersinggung, tapi tidak mau kalah gengsi. Di Malaysia, media langsung menyorot pernyataan Mancini sebagai provokasi. Headline beberapa media Malaysia. Mancini baru datang, sudah cari pasal dengan Harimau Malaya. Adakah Indonesia coba menghina Malaysia? Malaysia patut sambut cabaran coach dunia ini. Beberapa fans Malaysia langsung memanaskan suasana. Kalau berani, datang ke Bukit Jalil. Sementara itu, FAM masih mempertimbangkan respons resmi. Namun tekanan publik Malaysia membuat mereka sulit menolak.